Muspida Solo mengadakan acara di Sriwedari bersama Habib Syekh bin Abdul Qadir Al-Sekaf. Dan seluruh saudara-saudara kami dari, alhamdulillah dari jamaah tabligh, saya lihat juga ada beberapa dari jamaah tabligh. Mana? Bapak Ali Sumardi, Bapak sudah pada rawuh? Dari DSKS kami undang, dari tokoh-tokoh Laskar, dari Luis, dari El Musa, juga dari FPI. Alhamdulillah, semoga nanti semuanya bisa hadir. Dalam pertemuan ini memang kita undang semua dari seluruh unsur elemen umat Islam. Dari DDI, mohon maaf, dari alhamdulillah ini beliau Ustadz Aris Munandar, Ketua DDI Jawa Tengah, sekarang rawuh. Dari MMI, Sekjen MMI Pusat, Ustadz Sobarin Sakur, alhamdulillah. Dan semuanya, mungkin kami tidak bisa menyebut satu-satu, para ulama-ulama, pesantren, kiai, pesantren seluruh Solo Raya, pimpinan-pimpinan pesantren di Solo, yang ada di Sragen, yang ada di Wonogiri, Sukoharjo, Karanganyar, semuanya kita undang. Alhamdulillah, kalau menurut laporan kemarin undangan semua sudah sampai dan ya 90% siap untuk rawuh. Dari pesantren, dari tokoh-tokoh masyarakat Surakarta semuanya. Alhamdulillah, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, pada sore hari ini pertemuan dapat terselenggara walaupun persiapan panitia sangat-sangat mepet sekali dan sangat mendadak. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia pelaksana yang dikomandani oleh Buya Soni, pimpinan Majelis Al-Hidayah, yang Masya Allah dengan ego pertekelnya beliau bisa menyewa gedung ini. Wallahu a'lam, ini dananya dari mana kami tidak tahu. Yang jelas Masya Allah bisa terlaksana semacam ini. Terima kasih sekali, juga dibantu oleh para dari Ansor, ada dari Pagar Nusa, dari berbagai elemen kelaskaran. Alhamdulillah semua terlibat. Ini benar-benar anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa duduk bersama, saling menyapa satu dengan yang lain, saling menyayangi satu dengan yang lain. Apabila dua orang Islam bertemu, bersalaman, saling mencintai, maka gugurlah dosa-dosanya. Bahkan kalau saling mencintai, dalam satu hadis qudsi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan wajabat mahabbati, wajib mendapatkan cinta kasihku, wajabat mahabbati, wajib mendapatkan kasih sayangku, al-mutahabbuna fiyya, orang-orang yang saling mencintai satu dengan yang lain semata-mata karena aku, semata-mata karena Allah maksudnya. Insya Allah bapak-bapak dan para kiai, para sesepuh bertemu. Ini dari unsur yang muda-muda, kelaskaran, juga yang sepuh-sepuh, juga dari pejabat pemerintahan, dari Muspida. Semua saling berjabat tangan,
saling mencintai, maka wajabat mahabbati, wajib turunnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala atas kita semuanya. Allahumma amin. Sekedar untuk laporan kepada para bapak-bapak dan para masyayikh kami, para guru-guru kami, para sesepuh kami, alhamdulillah sejak tahun 2016 kami mengadakan satu waktu itu pertemuan pertama yang kita sebut dengan silaturahmi ulama dan tokoh umat Islam. Silaturahmi, pada waktu itu kami mengundang para ulama-ulama yang didukung oleh Ketua MUI pada waktu itu, Profesor Dr. Zainal Arifin, yang pada waktu itu sebagai Ketua MUI Solo. Kami direstui, dan atas nama MUI kami undangan itu juga kita haturkan kepada para ulama. Alhamdulillah datang dari berbagai elemen pada waktu itu, hampir semuanya yang kami undang rawuh. Para tokoh-tokoh saat itu menjelang 4 November pada waktu itu ada kumpul di Jakarta waktu itu. Nah, menjelang itulah kami mengadakan pertemuan di Solo untuk silaturahmi, untuk memikirkan persaudaraan umat Islam, untuk memikirkan kebersamaan umat Islam. Pertemuan pada waktu itu cukup mengesan. Alhamdulillah waktu itu oleh pengurus Masjid Agung, ketua pengurus pada waktu itu Pak Kiai Muhtarom, beliau silahkan dipakai Masjid Agung, dan kami siap segala-galanya, termasuk konsumsi dan lain sebagainya, karena kami panitia waktu itu tidak punya apa-apa, dan sampai sekarang pun kami juga tidak ada dana yang dikumpulkan, tidak ada. Tapi alhamdulillah acara-acara semacam ini bisa terselenggara, semua atas anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Langsung pada waktu itu Kiai Muhtarom memberitahu, sudah nanti di Masjid Agung seluruh keperluan kami yang menyelenggarakan. Alhamdulillah yang kami undang rawuh dari MTA, dari pada waktu itu dari Muhammadiyah, Kiai Subari rawuh, para habaib rawuh. Dalam pertemuan itu Masya Allah ada ungkapan-ungkapan indah. Di antaranya Kiai Subari pada waktu itu dalam sambutannya menyampaikan, saya sudah kenal nama habaib ini, tetapi saya belum pernah ketemu. Begitu pula pada waktu itu Habib Soleh Al-Jufri menyampaikan, saya sudah lama mengenal nama Kiai Subari, tetapi ya baru sekali ini kita ketemu. Ternyata umat Islam ini ya mungkin baru kenal nama, tapi ketemu itu belum. Apabila seperti ini, mungkin akan sangat mudah untuk adanya ya mungkin hal-hal yang menyebabkan perselisihan, karena hanya tahu nama. Banyak yang menyatakan seperti itu, oh sama, kami juga seperti itu, Masya Allah. Lalu pada waktu itu untuk pertemuan berikutnya, karena kita ada sepakat pertemuan pada waktu itu 2 bulan sekali, 2 bulan ke depan kita pertemuan lagi, sepakat diunduh oleh Masjid Asghaf, oleh pengurus Masjid Asghaf. Alhamdulillah rawuh para tokoh-tokoh, ada Ustadz Ahmad Sukino dari MTA, Kiai Subari, Pak Profesor Zainal Arifin, pada waktu itu rawuh. Dari para tokoh-tokoh ini ada yang menyampaikan, Ustadz Sukino juga menyampaikan, terus terang seumur hidup saya masuk masjid ini ya baru sekali ini. Karena mungkin
ya berbeda pandangan atau pemahaman, memang itu tidak masalah. Tapi alhamdulillah pada saat itu sempat, ya baru sekali ini saya masuk masjid, termasuk kalau tidak salah Profesor Zainal juga begitu kemarin. Saya juga baru sekali ini masuk masjid apa itu, Masjid As-Segaf. Masya Allah, ini ternyata ya pertemuan-pertemuan ini memberikan satu kesan semakin akrab, yang dianggap mungkin dulu bagi kawan-kawan yang dari NU atau yang pemahamannya hampir sama dengan NU begitu, pergi ke gedung MTA itu sesuatu yang aneh gitu, sesuatu yang berat. Tapi pada waktu itu ada pertemuan di MTA yang mengundang MTA. Alhamdulillah pada hadir. Masya Allah, pertemuan ini membuka hati kita semuanya bahwa memang kita ini bersaudara. Ternyata hanya duduk saja. Pada waktu itu kami tidak menyangka dari beliau, Bapak Ustadz Dr. Andes Sugino menyampaikan, gedung ini milik kita bersama. Silahkan kalau ada yang memerlukan. Siap, silahkan. Bukan hanya untuk MTA, ini untuk umat Islam. Masya Allah. Muncul satu rasa kebersamaan yang mungkin dulu-dulunya sepertinya tidak mungkin. Tapi kita tidak punya agenda. Agenda kita ketemu saja, silaturahmi. Silaturahmi saja, duduk bersama. Duduk bersama. Alhamdulillah. Suasana kebersamaan, suasana persaudaraan sangat semakin kuat. Masya Allah. Ini ya satu saat pernah diundang di Ngruki yang menjadi tuan rumah Pondok Pesantren Al-Mu'min Ngruki. Alhamdulillah para habaib datang ke sana. Bagi para habaib datang ke Ngruki ini sesuatu yang aneh. Ya baru sekali ini ada yang menyampaikan, habaib ini kalau datang ke pesantren-pesantren biasanya para santri itu datang nyalami, mencium, Ini di Ngruki enggak. Ya biasa saja. Para habaib agak aneh ini, enggak seperti biasanya. Tetapi Masya Allah, setelah kita duduk bersama Kiai Wahyudin, pada waktu itu beliau masih sugeng, Ustadz Iim Abdurrahim Ba'asir, dan beberapa tokoh, Ustadz Soleh Rawuh, semuanya para pimpinan-pimpinan Rawuh. Kita berdialog, kita ngobrol, kita mendengar, kita mengenal Ngruki secara mendalam. Ternyata Masya Allah, welcome, terbuka untuk kita semua. Kebersamaan bisa kita bangun. Rasa cinta, rasa sayang satu dengan yang lain mulai tumbuh. Alhamdulillah sampai akhirnya kita sepakat pada waktu itu mengadakan pertemuan. Seluruh elemen umat Islam di Surakarta kita sebut dengan silaturahmi agung di Masjid Agung. Pada waktu itu pada bulan tahun baru yang lalu, bukan yang tahun ini, tahun yang lalu. Alhamdulillah dari tokoh-tokoh umat Islam semua bisa hadir, dari Ngruki hadir, dari MTA, dari NU, dari DSKS, dari MMI, DDI, alhamdulillah semua, dari Al-Hidayah, semua hadir. Dan pada waktu itu tumpah ruah para hadirin dari seluruh elemen. Kita bersama pada waktu itu tahun baru Hijriah 1440 Hijriah kalau tidak salah, 1441 pada waktu itu 1440. Alhamdulillah sampai
Masjid Agung itu penuh dari dalam sampai luar, halaman itu sampai keluar, Masya Allah, luar biasa sekali. Pada waktu itu bisa terselenggara. Adapun untuk tahun ini kita menyelenggarakan ini, silaturahmi para tokoh-tokoh, para ulama seluruh Sururaya, beserta juga Muspida, tentunya terutama Muspida Sukoharjo, dan kami juga mengundang Muspida dari Surakarta. Dan kalau para ulama dari seluruh ulama dan tokoh Sururaya, dan juga para pimpinan-pimpinan pesantren seluruh Sururaya. Alhamdulillah pada sore hari ini bisa terlaksana, dan kami sangat senang sekali. Ini saya lihat 80% sudah rawuh. Semoga nanti pas beliau Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid rawuh, ya 99,9 begitu yang sudah rawuh, nanti akan sangat menyenangkan. Bapak-bapak dan para alim ulama yang kami hormati, agenda kita panitia silaturahmi. Jadi kita sebut sebagai panitia silaturahmi sampai sekarang. Ada yang mengusulkan, mengapa panitia ini enggak rampung-rampung, kenapa panitia terus enggak diganti dengan majelis atau begitu. Ya kita musyawarah, karena ini tidak ada aturannya, ya kita musyawarah. Akhirnya kita sepakat bahwasannya karena tujuan kita ini ukhuwah Islamiyah, ya mengajak umat bersatu, bahkan umat seluruh dunia bersatu. Maka sebelum umat Islam seluruh dunia bersatu, ya kami masih tetap akan jadi panitia terus. Jadi tidak kita rubah, panitia saja terus. Ada yang mengusulkan untuk dibuat satu diresmikan, dilegalkan sekalian. Waktu itu ada usul, kita kembalikan kepada para anggota semua, monggo silahkan. Apakah kita legalkan apa? Ya kita pertemuan saja, ini namanya silaturahmi. Jadi tidak perlu harus ada, ya dibuat organisasi. Nanti kalau dibuat organisasi, tambah lagi organisasi yang lain. Sudah ada Muhammadiyah, sudah ada NU, sudah ada LDII, DDI, sudah ada MMI umpamanya. Nanti tambah satu lagi. Berarti sudah nggak usah saja. Kita ini bertemu karena kita diperintahkan oleh Allah untuk saling bertemu, untuk memperbaiki persaudaraan kita bersama. Karena seperti itu, maka alhamdulillah kita sepakat sudah tidak usah dibuat ormas baru lagi. Yang penting kita ini bertemu karena perintah Allah. Maka kalau kita mengadakan pertemuan, berarti kita dapat pahala, gitu saja. Kita bertemu untuk apa? Islahul ukhuwah, perbaikan persaudaraan kita bersama-sama. Alhamdulillah, walaupun tidak ada tidak ada formalitas, tetapi pertemuan itu terus berjalan karena memang ini sangat penting sekali. Para alim ulama ini punya kesibukan sendiri-sendiri, punya kegiatan yang mengikat masing-masing sehingga sulit untuk ketemu satu dengan yang lain. Padahal ketemu itu penting. Sebab kalau tidak ketemu bisa nanti ada salah paham, bisa ada informasi yang membuat satu dengan yang lain ya salah paham, atau akhirnya ada keretakan. Maka perlu ada satu panitia yang mempertemukan. Kalau dibuat umpamanya majelis ulama sudah ada. Dibuat apa? Tentunya juga apabila membuat satu majelis umpamanya,
yang di situ anggotanya para ulama, mungkin juga ulama itu mungkin tidak ada orang yang siap mengaku dirinya jadi ulama. Oh, saya bukan ulama, saya bukan ulama, saya bukan ulama. Maka akhirnya tidak ada yang mau ikut. Maka di sini kita bentuk panitia saja, panitia silaturahmi. Nah, yang panitia ini ulama apa bukan? Ya masing-masing merasa bukan ulama. Nah, yang diundang adalah yang dianggap ulama oleh panitia. Tetapi kalau ditanya, saya juga bukan ulama. Masing-masing mengaku tidak ulama. Ya sudah, memang adabnya begitu, memang baiknya begitu. Tidak ada orang yang mengaku ulama, hanya memang karena beliau menjadi tokoh di masyarakat, memberikan pencerahan kepada masyarakat, kepada umat, maka kita, dan memang beliau adalah orang-orang yang mumpuni ilmunya, maka kita masukkan sebagai anggota majelis silaturahmi ulama. Bapak-bapak dan para sesepuh kami, program kita ini yang pertama ta'aruf. Ternyata ta'aruf ini belum selesai. Ternyata ta'aruf kita ini belum selesai. Mungkin satu orang dengan orang lain sudah kenal. Masing-masing ulama dengan satu sudah kenal. Tapi isi daripada masing-masing kegiatan ulama ini banyak yang belum kenal. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah beberapa kali kami diundang pertemuan itu di Iskarima. Sampai kalau di Iskarima ini kegiatannya sampai nginep ya Ustadz Syihab ya. Masya Allah, bagaimana Iskarima menyambut kedatangan kami para panitia ini. Ya, Masya Allah, kita bermusyawarah, di belakang kita ada yang mijeti. Jadi kita bermusyawarah, Ustadz Syihab ini nggak tahu punya pasukan pijet banyak ini. Ternyata Iskarima ini punya strategi kesehatan yang luar biasa yang disampaikan kepada para ulama yang rawuh pada waktu itu, para habaib juga rawuh. Masya Allah. Tidak akan. Kami ucapkan selamat jalan kepada Bapak Bupati Sukoharjo beserta Bapak Dandim, Bapak Kapolres. Matur suwun pun mudah-mudahan selalu sehat walafiat, diberi kekuatan Allah Subhanahu wa taala mengemban amanah umat ini. Selamat jalan Bapak Bupati, Bapak Dandim, Bapak Kapolres Sukoharjo. Terima kasih atas kerawuhannya. Jadi sebagaimana tadi kami jelaskan bahwa mungkin kita sudah mendengar Pondok Iskarima, sudah pernah dengar, tapi hanya lewat-lewat saja. Terus terang sebelum kami akrab dengan Ustadz Syihab, ya lewat Iskarima ini, wah sering sekali ke Tawangmau. Tapi masuk ke pondok belum pernah. Tapi alhamdulillah masuk ke sana bersama dengan dengan teman-teman semuanya, anggota panitia silaturahmi. Masya Allah, kita menghasilkan beberapa kesimpulan-kesimpulan, kesepakatan di sana, nginep di sana. Kita rapat sampai malam hari. Iskarima memperkenalkan diri kepada kita, apa gerakan Iskarima. Masya Allah, membuat
Koryah. Apa Ustaz? Koryah? Kampung wisata bahasa. Kampung wisata. Kampung wisata tapi ada suasana Quran yang luar biasa. Jadi kampung depan Eskarima ini dibuat masyarakatnya bisa berbahasa Arab. Dibuat masyarakatnya bisa membaca Al-Quran semuanya. Dibuat masyarakatnya ekonominya berkembang. Wah, ini satu strategi yang luar biasa yang sama sekali kita belum mengenal. Dengan adanya itu, ada satu cara untuk mengelola masyarakat. Ternyata pesantren bisa menyatu dengan masyarakat yang akan membawa keberkahan, kebaikan. Ini luar biasa. 2 kali kami menginap di Eskarima. Terima kasih sekali. Masya Allah. Program kita yaitu ta'aruf. Ini yang pertama kali. Ta'aruf. Ternyata ta'aruf, kita perlu ta'aruf lebih dalam lagi. Ta'aruf lebih dalam lagi. Satu dengan yang lain. Ngeruki itu seperti apa? Pondok Al-Mu'min itu seperti apa? Apa nanti MTA dalam-dalamnya seperti apa? Masya Allah, dari beliau sendiri Ustadz Ahmad Sugino, pada waktu itu kita duduk bersama, kami matur kepada beliau, Ustadz, seandainya ada perbedaan pemahaman di dalam ayat Al-Quran mengenai ayat Quran atau mengenai hadis, ada perbedaan pemahaman, seandainya kita mudzakarah untuk kita bahas bersama-sama bagaimana? Oh silahkan, kami terbuka. MTA ini mempunyai majelis majelis ilmunya, ada majelis ulamanya. Nah, kita bisa mengadakan pembahasan hal-hal yang ya kita saling tukar pemahaman, bukan berarti harus dipaksakan harus sama, tidak, tetapi paling tidak kita tahu, oh alasannya begini, oh ini alasannya begini, sehingga semuanya nanti bisa terbuka. Perkenalan, ternyata ta'aruf, saling mengenal ini amat sangat penting sekali. Seperti mungkin di SKS ini termasuk satu majelis yang mungkin kalau dibanding dengan yang lain-lain paling mudah, tapi mungkin paling aktif di gerakannya di masyarakat ini, paling aktif, paling menonjol. Ini siang ini tadi juga di SKS mengadakan protes di Polres. Ini kita perlu saling memahami, saling mengerti apa sebenarnya. Mungkin kalau dilihat dari luar tampaknya sangar, ternyata tidak. Ternyata Ustadz Mo ini orangnya sangat lembut, orangnya sangat terbuka, bisa diajak untuk berdialog. Masya Allah, dengan duduk bersama, ternyata kita bisa saling mengerti, saling mengenal. Yang kedua, program kita tabayun. Mungkin ada hal-hal yang dulu-dulu mungkin ada satu elemen umat Islam tersinggung dengan elemen umat Islam yang lain. Satu mungkin pernah tersinggung. Kita tabayun. Sebenarnya seperti apa? Sebenarnya ada masalah apa? Tabayun. Ini merupakan satu tahapan tersendiri. Alhamdulillah, ya, mungkin satu jamaah yang gerakannya itu terus menerus, tapi senyap-senyap, walaupun senyap-senyap tapi terus menerus, itu jamaah tabligh. Jamaah tabligh pergi dari satu tempat ke tempat lain, berkunjung dari satu ulama ke ulama yang lain, terus berkunjung begitu. Mungkin
dari ada hal-hal yang bagi para ulama mungkin ada hal yang aneh. Itu kok nang masjid kok nggawa kompor ngopo? Kok turun nang masjid? Iki ninggalke anak karo bojo terus anak bojone sing ngurusi sapa? Nah, ini kan perlu tabayun. Alhamdulillah pernah pertemuan diundang di jamaah tabligh para ulama rawuh. Kalau ini tabayun ini nanti bisa selesai, maka potensi umat Islam ini bukan saling melemahkan, tetapi akan saling menguatkan. Permasalahannya sekarang, ibarat umat Islam ini ngangkat batu berat bareng-bareng, tapi tidak bersatu. Eneng sing ngangkat, eneng sing gandul. Jadi batu besar diangkat bareng-bareng, sing siji ngangkat, sing siji gandul. Bareng wis ra kuat, disalahke sisan. Akhirnya keberatan semuanya. Kalau tabayun ini nanti sudah betul-betul plong, sudah tidak ada sekat-sekat satu dengan yang lain, maka secara otomatis nanti akan ada ta'aruf, ada ta'awun. Ada setelah tabayun, ada ta'awun. Satu majelis dengan majelis yang lain, satu elemen dengan elemen yang lain, saling tolong menolong. Masya Allah, kita punya gawe besar. Dalam ayat yang kami baca tadi, Allah subhanahu wa ta'ala merintahkan kita untuk bersatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kita dilarang untuk berpecah belah. Sebenarnya berpecah belah itu, walaupun antara orang Islam, dua orang Islam saja berpecah belah, ini berpotensi terpecahnya umat Islam. Walaupun hanya dua orang. Umat Islam ini 1 juta, tapi dua orang tidak bisa duduk bersama. Dua orang tidak bisa duduk bersama. Dua orang saja, entah itu ulama, apalagi entah itu orang biasa, apalagi ulama, ini potensi terpecah. Walaupun hanya dua orang, karena nanti akan timbul pendukung ini akan menjadi pecah. Tetapi pada saat bisa bersatu, Masya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala betul-betul mengerti keadaan umat Islam yang mungkin ada perasaan berat untuk bersatu, maka Allah mengingatkan, wadhkuru ni'matallahi alaikum. Ingat nikmat Allah atas kalian, dulu kalian juga pernah berpecah belah. Idz kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum. Lalu Allah lah yang menyatukan hati. Sebenarnya yang menyatukan hati hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum binikmatihi ikhwana. Kalian menjadi saudara. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha. Kalian dulu berada di pinggir jurang api, maka Allah menyelamatkan. Fa'anqadhakum minha. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Demikianlah Allah menjelaskan kepada kalian ayat-ayatnya supaya kalian mendapatkan petunjuk. Apabila itu sudah terlaksana, maka apa target selanjutnya? Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Jadilah kalian umat yang mengajak manusia kepada kebaikan. Mengajak manusia atau dakwah. Ad-da'wah ilal khair, ad-da'wah ilallah. Mengajak manusia kepada kebaikan atau mengajak manusia kepada Allah. Itu adalah kekuatan bagi umat Islam, sumber kemuliaan dan kemenangan bagi umat Islam. Dan dakwah adalah sarana bersatu. Hanya Masya Allah, kadang-kadang karena dakwah ini mungkin ya pemahaman itu berbeda-beda. Kadang-kadang dakwah ini justru menyebabkan perpecahan. Dakwah disampaikan tapi justru umat pecah. Dakwah disampaikan, apa ini masalahnya? Nah, semoga nanti Habib Umar
menjelaskan ini. Manhajud dakwah al-muwahhidah, yaitu manhaj dakwah, metode dakwah yang menjadi sarana pemersatu. Apabila hal itu bisa terwujud, dakwah akan menyebabkan persatuan, maka mustaqbalul ummah, kita akan bisa menyongsong kemenangan atau mustaqbalul ummah yang akan membawa kepada kemuliaan kita bersama. Ini harapan kami. Maka di hadapan kita masih banyak sekali umat, paling tidak kita punya skup dakwah Solo Raya. Jumlah umat di Solo Raya ini kira-kira 12 juta. Solo Raya, Solo, Sragen, semuanya, Wonogiri, Karanganyar, kira-kira 12 juta. Diwakili oleh 1000 ulama ini. Nah, tentunya kita punya medan dakwah yang sangat-sangat luas. Bahkan untuk seluruh dunia, bahkan seluruh dunia ini, orang yang belum Islam masih 6 miliar manusia. Umat Islam baru 1,5 miliar. 6 miliar karena jumlah umat manusia di dunia ini 7,5 miliar sekarang ini, yang Islam baru 1,5. Yang 6 miliar mereka belum Islam. Siapa yang mendakwai? Alhamdulillah, ini sudah rawuh. Tadi saya juga agak bingung saya akan ngomong apa. Alhamdulillah sudah rawuh. Terima kasih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad warahmatullahi wabarakatuh. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada'i wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da'i. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada'i wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da'i. Para hadirin sekalian, perlu diketahui bahwa Syekhona Al-Allamah Habib Umar bin Hafid perjalanan dari Semarang, kemudian tadi malam mengadakan pengajian sampai larut malam. Ba'da subuh ada pengajian kembali, menjelang Jumat ada acara kembali, Jumatan di Keraton Solo, kemudian ada pengajian lagi di Pasar Kliwon, dan tanpa berhenti beliau berada di sini. Kami mohon maaf atas keterlambatan ini, tidak lain karena beliau begitu banyak yang harus beliau layani untuk umat ini. Alhamdulillah, fanaqulu ahlan wa sahlan bihabibina biminbaril ilmi. Ilmul alimi wa aqlul aqil ikhtalafa, ayyul ladhi minhuma qad ahrasa syarafa. Fal ilmu qala ana ahrastu ghayatahu, wal aqlu qala ana ar-rahmanu bi 'urifa. فأفصح العلم إفصاحا وقال له بأين الله في قرآنه اتصفا. فأيقن العقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرف. بهذه الأبيات تتجسد لنا أمامنا قيمة هذا الاجتماع المبارك بتشريف ومباركة من حبيبنا المحبوب يكتمل الفرحة. أيها الحاضرون الكرام، أنعم الله على هذه الأمة عبر تاريخه المجيد بدعاة موفقين ورجال مباركين سعدت بهم الأمة وافتخرت بهم الأيام. وهؤلاء الدعاة والرجال جعلهم الله جل وعلا رحمة ونعمة وسؤددا للأمة. رزقهم الله جل وعلا من البصيرة
ما يجعل الناس يفزعون إليهم عند نزول الهوالك، ورزقهم الله تعالى على أيديهم الخير والأمن والفضل على جميع البشر. وأنت أيها الحبيب بحمد الله وفضله واحد من هؤلاء الذين أنعم الله عليهم وأنعم بهم. ولك أيها الحبيب في قلوبنا محبة نسأل الله تعالى أن يجعله خالصة لوجهه الكريم. ولك أيها الحبيب في أعيننا مقاما ومكانة وإجلالا لم يزده حوادث الأيام والدهر إلا رسوخا وثباتا وعلوا. ضيوفنا الكرام، فإن الدعاة بحاجة ماسة إلى وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالآن نستمع إلى هذه الوصية من أهل بيته الذي كلامه كالدر المنثور وأحرف محلات بالفوائد وجمل مزينة بالقلائد، لحبيبنا الحبيب العلامة الحبيب عمر بن محمد بن حفيظ حفظه الله تعالى. فأهلا وسهلا، ونرجو من سماحتكم الوصية والإرشادات، فبارك الله فيكم والوقت وقتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نكرر طلب العذر والسماح منكم عن التأخير. Kami mengajukan permohonan maaf terhadap para hadirin sekalian atas keterlambatan kami. ونحمد الله الذي جمعنا بكم في مهمة وهم تتعلق بشأن الأمة وشأن كل منا مع ربه ومآله إليه. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur yang mana kita berkumpul di sini untuk duduk berbicara mengenai tanggung jawab kita terhadap umat dan tanggung jawab kita di dalam hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kehidupan kita nanti di kemudian hari. إنما تعلو المجامع بنبل أهدافها وعلو مقاصدها. Sesungguhnya kadar setiap perkumpulan itu menjadi semakin agung dengan kadar. فأهلا وسهلا ومرحبا بأرباب المعارف والتأثير وأرباب الفكر وأرباب التعليم وأرباب الآثار في المجتمع. Saya ucapkan selamat kepada para hadirin semuanya yang merupakan adalah antum tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh yang berpengaruh di tengah-tengah masyarakat, dan tokoh-tokoh ilmu, dan tokoh-tokoh pesantren dan sekolahan-sekolahan yang mana antum sangat berpengaruh di tengah-tengah masyarakat antum. Wa marhaban bima ya'tadi fi sudurikum min iradati nazarin fima yajma'u shamla an-nasi wa yu'ishuhum 'ishatal 'ugala'il akyas. Selamat juga atas apa yang tersirat di dalam hati kalian berupa hal-hal keinginan untuk memberikan pengaruh di tengah-tengah masyarakat, pengaruh yang baik, kedamaian, kerukunan, yang mana ini merupakan yang diinginkan oleh setiap yang cerdas dan setiap orang yang berakal untuk memberikan kebaikan di tengah-tengah masyarakat dan komunitas. Al-kullu ya'lamu qisar al-hayati wa sur'ata zawaliha wa intihai ajal al-insani fiha. Semua tahu bahwa kita hidup ini pendek dan cepatnya datangnya ajal kita dan akan habis pula masa kehidupan kita. Wa anna
غنيمة ما مر من عمره في أمن أو استقرار أو حسن معايشة أجمل وألذ له وأطيب من كل معاني الفرقة والتباعد والخصام والنزاعات. Dan sesungguhnya keberuntungan, kesuksesan dan kejayaan yang dia dapat, yang dia raih dari kehidupannya ini adalah semuanya semua hal-hal yang baik yang membuat dia jauh daripada segala perkara yang membuat orang menjadi saling ribut, saling berkelahi, saling mendengki, saling mengganggu dan saling iri satu sama lain. وقد جاءنا في كتاب ربنا في أصول شريعتنا لا إكراه في الدين. Dan sudah datang berita kepada kita dari asas yang harus kita pegang dari Tuhan kita Allah, bahwa tidak ada paksaan di dalam agama. وكان سيدنا عمر بن الخطاب يرغب بعض أهل الخدمة من غير المسلمين ويقول له لو قد أسلمت أمكننا أن نوليك على شيء من شؤون المسلمين فيابى فيقول له سيدنا عمر لا إكراه في الدين. Sayyidina Umar bin Al-Khattab dahulu pun juga beliau menyemangati orang-orang dari non-muslim untuk turut khidmah, hingga dalam ucapan Sayyidina Umar, seandainya engkau sudah masuk Islam, niscaya kami akan memakai engkau di dalam khidmat kepada masyarakat, akan tetapi kami tidak memakai daripada orang-orang yang berbeda agama tersebut, dan menganjurkan dia apabila dia ingin masuk Islam dan dia tidak masuk Islam, maka Sayyidina Umar mengatakan la ikraha fid din, sesungguhnya tidak ada paksaan di dalam agama ini. وما كان جميع شؤون الجهاد من النهي عن المنكر والأمر بالمعروف ومن التعليم وما يتبعه إلى حدود قتال من يعتدي ويصد إلا منظومة واحدة أصلها حسن التفاهم وحسن التعايش. ومن لم يقبل ذلك وأراد الاعتداء وإكراه الناس في الصد عن سبيل الله كانت الضرورة تقتضي دفع ذلك بما يمكن الأيسر الأخف فالأشد بعد ذلك كما هو معلوم في منهاج الشريعة. Yang mana ada kita melaksanakan tugas di dalam ta'lim, dan demikian juga di dalam jihad, dan demikian juga di dalam melaksanakan tugas amar ma'ruf nahi mungkar yang dilakukan oleh zaman Sayyidina Umar, zaman daripada dari seluruh kegiatan Islam, bahwa kita dilaksanakan hal yang demikian itu yang sudah menjadi maklum bagi diri kita untuk kita laksanakan apabila terjadi orang yang dia memusuhi kita dan dia menentang kita untuk menghalangi kepada hal-hal yang lebih manfaat, tetapi dia memusuhi dan menghalangi, barulah kita dibolehkan, karena itu adalah sebuah hal yang darurat yang kita lakukan, dan itu sudah maklum kita ketahui bersama. فشان البيان مفسوح للجميع وهو مهمة الأنبياء والرسل صلوات الله عليهم أن يبينوا للناس الحق والهدى وينقذوهم من أنواع الأوهام والظنون التي تعتلج الصدور وتمنعهم دون إدراك الحقيقة. Perkara memberikan penjelasan kepada masyarakat itu merupakan ajaran dari para nabi-nabi dan para rasul, yang mana mereka memberikan pencerahan dan ajakan kepada masyarakat untuk menempuh jalan yang baik. وقال الله لخاتمهم خاتم الأنبياء لتبين للناس ما نزل إليهم. Dan firman Allah kepada manusia yang diturunkan Al-Quran, yaitu Nabi Muhammad SAW sebagai penutup Nabi, bahwa beliau punya tugas untuk memberikan bayinah kepada manusia apa yang diturunkan dari Allah untuk beliau. ومع ذلك فآلية البيان وكيفية وحال المبين عند البيان مشروح أيضا في الكتاب في قول الله لنبيه فبما رحمة من الله لنت لهم.
Dan bersama itu semua, proses memberikan penerangan dan penjelasan akan agama diatur. Alat penjelasan tersebut, alatnya apa dan metode caranya seperti apa. Sehingga semuanya diisyaratkan dalam firman Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ, dengan rahmat dan kasih sayang dari Allah Ta'ala engkau bersikap santun dan lemah lembut kepada mereka. وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Kalau engkau memiliki hati yang kasar dan hati yang membenci, maka mereka akan lari dari sekitarmu. ثم أكد عليه أن يواصل حسن البيان بحسن الخلق واختيار الأسلوب فقال فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. Kemudian juga diajarkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam ayat tersebut memberikan penjelasan yang bagus, diiringi dengan metode yang bagus dan perangai yang bagus dan sikap yang baik, hingga diajarkan dalam ayat itu, maka maafkanlah mereka dan ajaklah mereka turut bermusyawarah. وهل يكون العفو من دون إساءة؟ Apakah muncul sebuah pemaafan tanpa ada kekurangan ajaran atau kesalahan? وهل يكون الاستغفار من غير ذنب وخطيئة؟ Apakah mungkin bahwa diperintahkan istighfar kalau di situ tidak ada dosa dan kesalahan? فمعنى قوله فاعف عنهم واستغفر لهم أنهم تصدر منهم الإساءة وتصدر منهم الذنوب ومع ذلك لا تخرجهم عن المشاورة في الأمر. Dari ayat ini menunjukkan bahwa dahulu beliau Nabi Muhammad SAW diberi perlakuan kekurang ajaran atau yang keburukan kepada beliau, dan juga orang yang ada di sekitarnya berdosa, tetapi Rasulullah diperintahkan untuk memaafkannya dan memberi istighfar kepada mereka. Dalam kondisi yang seperti itu pun disuruh untuk bermusyawarah kepada mereka. ثم شان التعليم كذلك قد جاء باستختيار أحسن الأساليب والوسائل. Begitu juga dalam perkara memberikan pengajaran kepada masyarakat, hendaknya berikan pengajaran dengan metode dan cara yang sebaik-baiknya. والبيان مبذول للجميع والعلم لمن يطلبه ويتهيأ لطلبه. Dan keterangan ini adalah untuk keseluruhannya, dan ilmu itu hendaknya dicari bagi orang yang ingin untuk mendapatkannya. ثم الواجب في الأمر بالمعروف أن يكون بمعروف، كذلك في النهي عن المنكر أن يكون بمعروف لا بمنكر فلا ينهى عن المنكر بمنكر. Kemudian di dalam metode amar ma'ruf, harusnya metode amar ma'ruf dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Begitu juga dalam metode nahi mungkar dilakukan dengan cara yang ma'ruf. Bukan kita mencegah kemungkaran tetapi dengan cara yang mungkar, itu keliru. فلا يكون النهي عن المنكر بالسب ولا بالشتم ولا بالكذب ولا بالخديعة فهذه منكرات. Dan tidaklah mungkin kita diperintahkan untuk nahi mungkar, tapi dengan cara kita mencaci maki, dengan cara kita merendahkan, dengan cara kita khianat, dengan cara kita berdusta, maka ini adalah perbuatan mungkar yang lain. ومعلوم أن هذا يتركز أكثره على مجتمع المسلمين. Dan sama kita ketahui bahwasanya hal-hal yang saya sebutkan ini semuanya ini berkaitan tentang komunitas kaum muslimin. ومع ذلك فما لم يجمع عليه من الواجبات أو من المحرمات فلا يكون إنكاره أو الأمر به كالأمر بالمجمع عليه والنهي عن المجمع على تحريمه. Dan kalau itu adalah satu perintah yang tidak mujma' alaih, yang disepakati bersama tanpa ada pertentangan, dan juga kemungkaran yang disepakati bersama adalah sebuah kemungkaran, maka kita tidak boleh untuk berbuat sesuatu yang melebihi daripada pengingkaran yang besar. أما ما يتعلق بالتعزير على وجه العموم أو إقامة الحدود فمقيد بالسلطان وهو مسؤولية السلطان المسلم في إقامة أمر الله في ذلك.
Adapun memberikan ta'zir atau hukuman untuk membuat orang jera ataupun menjalankan hudud, maka itu adalah tugasnya pemerintahan Islami dan mereka yang dituntut untuk melaksanakan hal tersebut, maka itu adalah tugasnya mereka. ولم يكن أحد من سادتنا الصحابة رضي الله عنهم يتصرفوا في إقامة حد ولا في تعزير على أحد من المسلمين لا في أيام الخلفاء الراشدين ولا في أيام الملك العضوض من بعدهم، فكانوا يرجعون ذلك إلى السلطان ومسؤوليته بينه وبين الله. Dan tidak pernah terjadi pada kehidupan para sahabat yang mana mereka melaksanakan untuk ta'zir ataupun menjatuhkan hukuman kepada siapa yang salah dengan sendirinya tanpa dengan kembali kepada sang penguasa saat itu, yaitu Khulafaur Rasyidin ataupun para sultan yang saat itu memimpin. وكان عدد من الصحابة في أيام يزيد بن معاوية ومن بعده ولم يكن منهم شيء من تلك التصرفات بل لم يضيعوا واجبهم في حق البيان والنصح بالمستطاع. Di zamannya Yazid bin Muawiyah ada sejumlah sahabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun mereka para sahabat di zamannya Yazid itu mereka tidak bertindak main hakim sendiri untuk menjalankan hukum-hukum Islam itu, tetapi mereka serahkan itu adalah tugasnya pemerintahan di waktu itu. Namun bersama itu semua mereka tidak lalai di dalam menjalankan kewajiban mereka untuk memberikan penyampaian yang baik dan penjelasan ke masyarakat. وفيما يتعلق بالجهاد في القتال عندما يضطر إليه لنا فيه أسس في القرآن ولنا فيه بيانات في السنة. Dan yang berhubungan dengan jihad yang harus kita laksanakan peperangan, bagi kita memiliki asas-asas dan dasar-dasar yang jelas diterangkan di dalam Al-Quran dan juga di dalam Sunnah. فمن الأسس في القرآن الكريم التي جاءت صريحة قوله تعالى فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. Di antara dasar yang nyata disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, apabila mereka orang-orang kafir, mereka memisahkan diri dari kalian dan mereka tidak mengganggu kalian, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak memberikan celah kepada kalian untuk memerangi mereka. ثم قال جل جلاله وتعالى في علاه فإن لم يعتزلوكم ويقول لكم السلام يكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. Dan Allah juga terangkan apabila mereka orang-orang kafir itu tidak memberikan keamanan kepada kamu, membiarkan kamu dan juga tidak berbuat perdamaian dengan kamu, tapi mereka memusuhi kamu dan menyerang kamu, maka bagimu untuk bisa menghadapinya dan memerangi apa yang mereka telah lakukan. وذلك أمر منطقي بل ضرورة عقلية. Perkara ini adalah perkara yang sangat masuk akal untuk pertahanan secara darurat. فلا يمكن لعاقل أن يقول من أجل السلام من أجل الوحدة من أجل اللطف دع الظالم يظلم كما شاء وينهب كما شاء وتفرج عليه واتركه ولا تقابله بنهيه عن ذلك. Dan bagi orang yang berakal tidaklah mungkin dengan alasan untuk perdamaian, dengan alasan adalah keselamatan, dengan alasan tidak boleh kekerasan. Kalau ada orang kemudian dia berlaku kezaliman keras dengan kita, merampok, merampas kepada diri kita, kemudian kita biarkan dengan alasan itu, dengan melihat gitu saja, tidaklah mungkin ini terjadi. ومن الأسس في القرآن قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم.
Salah satu pondasi ajaran Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, di dalam hal ini adalah firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala bahwasanya Allah Ta'ala tidak melarang kalian terhadap orang-orang yang tidak memerangi dan tidak mengganggu kalian untuk kalian bersikap adil dan memberikan kebaikan kepada mereka. Hal ini tidak dilarang oleh Allah Ta'ala. فإذا كانت هذه شرعية البر والقسط مع ذلك الكافر إلا أنه لم يقاتل ولم يؤذيه فكيف هي مع المسلم. Inilah daripada syariat yang kuat yang kita harus berbuat kebaikan dan kita berbuat keadilan kepada orang-orang yang non-muslim, yaitu orang kafir. Seperti itu dasarnya dan harus kita kerjakan. Bagaimana hubungan kita kepada sesama muslim? Qala inna Allah yuhibbul muqsitin. Allah Ta'ala berfirman bahwasanya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil. Innama yanhakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid dini wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum an tawallawhum ay tansurunahum wa tu'inunahum 'ala dzalika adh-dhulm. Kalau ada orang-orang yang mereka memusuhi kamu dan mereka berbuat kejahatan dan memerangi kamu, maka bolehlah kamu untuk bisa memerangi mereka supaya kamu bisa mencegah daripada perbuatan jahatnya. Wa farraqa al-Qur'anu baina al-birri wal-qisti wa husn al-jiwar wa baina al-mawaddah wal-wala'. Al-Quran membedakan antara sikap baik, adil dan bermasyarakat dengan baik. Dan tiga hal ini dengan bersikap membela kekafiran ataupun juga mencintai daripada perbuatan-perbuatan kekufuran tersebut. Ini beda antara dua hal ini. Fama'a tahrimihi al-mawaddah wal-wala' liman yuhaddu Allah wa rasulahu syara'a subhanahu wa ta'ala al-birra wal-qist. Dan walaupun kita tidak boleh memiliki perasaan mawaddah, cinta sayang dan juga wala, artinya patuh kepada mereka, kepada orang-orang yang memusuhi kita, tetapi tetap kita dipesan untuk bisa menjalankan bir dan qisti, perbuatan baik dan keadilan. Wa nahaa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-muslima an yadkhula fi qitalin bismil jihad tahta rayatin ummiyah لا يتيقن ويعرف صاحبها وإلى ماذا تؤول حتى يعرف أن الراية قامت لإعلاء كلمة الله بأيدي مامونين على ذلك وإلا فلا يذهب باسم الجهاد تحت راية عمية لا يدري ما نهايتها وما مصيرها وغايتها بيد من. Nabi Muhammad SAW melarang Muslim untuk ikut-ikutan di dalam segala ajakan yang katanya jihad, tetapi dengan pandangan yang buta, tidak diketahui komandonya kemana, tujuannya kemana, ditungganginya oleh siapa, apa misinya dari hal tersebut. Nabi Muhammad melarang untuk ikut-ikutan kepada hal itu hingga menjadi jelas ini tujuannya kemana, komandonya kepada siapa, dan metodenya sudah jelas diizinkan dalam syariat seperti apa. وجاءت مثل آية قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة مفسرة بآيات أخر وبفعل النبي والخلفاء الراشدين. Firman Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita perang kepada orang-orang kafir yang mereka adalah melampaui batas dan menyerang kepada kita. Untuk mengamalkan ayat ini harus melihat bagaimana fi'lun nabi, perbuatan nabi di dalam mengamalkan ayat ini. Wa kana alladhina yalunahum hawalaihim minal kuffari 'inda nuzulil ayat minal muharibin al-muqatilin. Sebab saat itu di sekitar mereka orang-orang kafir, yang di sekitar mereka adalah orang-orang yang memang memerangi muslimin. Kama bayyanatha al-ayatul ukhra fi qawlihi ta'ala wa qatilul musyrikina kaffa kama yuqatilunakum kaffa. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan perangilah orang-orang musyrikin itu secara keseluruhan, kama seperti mereka memerangi kamu secara keseluruhan. Jadi kita perangi mereka secara keseluruhan seperti mereka memerangi kita secara keseluruhan.
وإذا تأملنا سورة براءة وهي أشد الآيات التي نزلت في شأن العلاقة مع الكافرين والمحاربين من الكافرين. Apabila kita renungi surat Al-Bara'ah, yang mana itu merupakan surat yang paling gamblang menjelaskan betapa kerasnya bagaimana cara kita berta'amul terhadap orang-orang kafir dan musyrikin. وردنا جمال وروعة منهج الله تعالى وعظمة رحمته بعباده. Dan kita akan dapati bagaimana agungnya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dan keterangan yang sangat nyata dan bagaimana kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. فبعد أن أنذر المحاربين أنه بعد الأربعة الأشهر لن يسكت عن أحد ظل مصرا على الحرب في هذه في أوائل السورة ألحق بها مباشرة. يقول سبحانه وتعالى إلا الذين عاهدتم من المشركين إلا الذين عاهدتم ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم لا 4 أشهر ولا أكثر بحسب المدة والصلح الذي بينكم أتموا العهد ما داموا عاهدتموهم فلم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا. Di dalam ayat-ayat tersebut bagaimana diberikan tenggat waktu 4 bulan terhadap mereka orang-orang musyrikin yang memerangi, yang mengganggu, untuk mereka mundur daripada kejahatan yang mereka lakukan. Dikarenakan pengkhianatan dan kejahatan yang telah mereka lakukan, diberikan mereka tenggat waktu 4 bulan. Namun di awal surat disebutkan, adapun orang-orang yang kalian memang ada kesepakatan dengan mereka dan mereka tetap jujur menjalankan kesepakatan tersebut dan sama sekali tidak mengurangi apa yang sudah disepakati, maka sempurnakan hingga masa kesepakatan itu selesai. Artinya lanjutkan, bukan 4 bulan, bukan 5 bulan, lanjutkan sesuai dengan kesepakatan, jangan dikhianati, jangan diputus. ثم أتبعها بعد ذلك بقوله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون فافسح لهم باب التعليم والبيان معهم لتبين لهم ما أرسلت به من قبلنا. Kemudian dilanjutkan ayat itu, Allah berfirman yang maknanya, apabila orang-orang musyrik dia meminta suaka kepada kamu, maka berilah suaka kepada dia supaya dia bisa mendengarkan ayat-ayat Allah dan sampaikan kepada mereka di mana tujuan mereka kehendaki. Jadi diberi oleh Allah kesempatan untuk dia bisa mendengarkan daripada ta'lim ayat-ayat Allah, maka diberi suaka kepada mereka apabila mereka minta suaka. إذا شرع هذا التفاهم والتبيين لهذا الصنف من الذين هم بصدد القتال والحرب مع المسلمين فكيف بغيرهم من الكفار فكيف بالمسلمين أنفسهم. Artinya kalau dibentangkan oleh Allah Ta'ala kesempatan terhadap mereka orang-orang yang berperang terhadap kaum muslimin tetapi masih diberikan peluang semacam ini, maka bagaimana halnya dengan orang-orang non-muslim yang kita nggak ada peperangan dengan mereka? Bagaimana sikap kita terlebih lagi terhadap sesama kaum muslimin? كذلك تبعها بقوله الذين عاهدتم عند المسجد الحرام الذين عاهدتم فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. Dan demikian juga diikuti ayat berikutnya, mereka yang mengambil perjanjian kepada kamu di Masjidil Haram dan dia tetap berpegang teguh kepada perjanjiannya, maka tetaplah laksanakan daripada perjanjian itu. وذكر وصف هؤلاء الذين يتحدث عنهم فقال سبحانه وتعالى كيف يكون للمشركين عند الرسول المسجد ان الله يحب المتقين ان الله يحب المتقين ان الله يحب المتقين ان الله يحب المتقين كيف وان يظهروا عليكم يعني يغلبوكم وان يظهروا كيف وان يظهروا لا يرقبوا فيكم الا يعني عهدا لا يرقبوا فيكم الا ولا ذمة واولئك هم المعتدون.
bagaimana halnya disebutkan sekelompok daripada kaum musyrikin yang mana seandainya mereka diberikan kekuatan untuk menyerang kalian, ya, menundukkan kalian, niscaya mereka tidak akan peduli dengan perjanjian yang terjadi antara kalian dengan mereka, dan mereka tidak ada istilahnya melindungi orang-orang yang beda dengan mereka. Itu menurut pandangan kaum musyrikin begitu, dan niscaya mereka akan memerangi dan akan menghabisi kalian. لا يرقب فيكم إلا ولا ذمة وأكثرهم فاسقون أو أولئك هم الفاسقون. يقول سبحانه لا يرقب فيكم إلا ولا ذمة في أول سورة البراءة عندك المصحف. يرضونكم، يقول يرضونكم بأفواههم وتاب قلوبهم وأكثرهم فاسقون. يرضونكم بأفواههم وتاب قلوبهم وأكثرهم فاسقون. Dan disebutkan bahwa mereka membuat kamu ridho tapi dengan mulut mereka, tetapi hati mereka sebenarnya menolak, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. اشتروا بآيات الله، اشتروا بعهد الله وآياته ثمنا قليلا وأولئك هم المعتدون. Mereka memperjualbelikan perjanjian dari Allah dan ayat-ayat Allah demi sesuatu imbalan yang remeh, yang kecil, dan itulah mereka orang-orang yang melewati batas dan orang-orang yang gemar bermusuhan. انظر شناعة الوصف الذي وصفهم به. Coba lihatlah bagaimana keburukan daripada sifat-sifat mereka yang disifati oleh Allah. ثم أتبعه بقوله فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. Dan setelah sifat-sifat yang menjelaskan tentang keburukan mereka, dijelaskan oleh Allah Ta'ala, apabila mereka taubat, ya, mereka masuk Islam, mereka sholat, mengeluarkan zakat, maka mereka adalah saudara kalian sendiri. هذه أشد الآيات التي نزلت في العلاقة مع المشركين. Ini adalah ayat-ayat yang sangat keras yang diturunkan oleh Allah terhadap orang-orang musyrikin. كما جينا بها. هذا فيما يتعلق بالنظرة العامة للعلاقة التي جاء بها الإسلام بين الناس. Ini apa yang berkaitan di dalam pandangan umum, ya, di dalam agama Islam ini, begitu bagaimana cara mereka di dalam bermasyarakat. وكتب سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى عمرو بن العاص وكان أميرا على مصر، يقول له في أثناء خطابه وكلامه: اعدل بين الرعية وإنما هما أحد اثنين، إما أخوك في الدين وإما نظيرك في الخلق، لأن المسلمين في تلك الأيام في مصر قليل جدا، وعامة أهل مصر غير مسلمين، والحكم حكم الإسلام. يقول إما أخوك في الدين وإما نظيرك في الخلق، واعلم أني جعلتك فوقهم وأنا فوقك والله فوقنا أجمعين. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau menulis kepada gubernur Mesir yang di bawahannya itu Amr bin As radhiyallahu anhu. Di dalam pesannya Sayyidina Umar bin Khattab kepada gubernur Mesir Amr bin As, hendaknya kamu berbuat adil kepada rakyatmu. Ketahuilah bahwa di dalam rakyatmu itu salah satu dari dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah saudaramu sesama agama Islam, atau yang kelompok yang kedua adalah sesama bangsa manusia. Kamu sama dengan dia, sebangsa manusia. Maka berbuatlah adil kepada mereka. Ketahuilah bahwa saya adalah atasanmu dan atasan saya adalah Allah. نخلص بعد ذلك إلى واجب كل مؤمن، بل واجب كل عاقل ومنصف في التفكير كيف يتعايش مع بني آدم الذين يعيش معهم على ظهر الأرض. Satu hal yang harus kita ketahui akan kewajiban setiap mukmin, bagaimana dia hidup bersama
orang lain, bersama manusia lain di muka bumi ini. Bagaimana cara dia bersikap dan bergaul dengan mereka. Wa annahu la maslahata fi ibtida'i ahadin bi dhulmin qat wala bi'tida'in ala ahad fala 'udwana illa 'ala adh-dhalimin wa annahu innama ya'ishu an-nasu fi salamin fil hayati ad-dunya فيدفع عنهم كثير من الأتعاب والمشاق التي هم في غنى عنها بواسطة الالتزام بهذا المبدأ وأن الذي ظن أنه بقوته اليوم يستفيد من ظلم الغير سيأتي عليه يوم يكون مستفاد منه بظلمه وتلك الأيام نداولها بين الناس وسيجر لنفسه وغيره أتعابا كثيرة. Dan apabila kita di dalam bergaul berbuat sesuatu perlawanan yang keras kepada orang-orang yang dia berbuat kezaliman, kemudian kita melampaui daripada batas di dalam melaksanakan kezaliman itu kepada mereka, kemudian hal tersebut akan menjadikan hilangnya perdamaian dan hilangnya kerukunan. Maka kehidupan yang seperti ini akan lebih menyusahkan di antara kita dan lebih membahayakan daripada kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Maka hal-hal yang seperti ini akan menjadi tanggung jawab kepada mereka. Jika mereka nanti memiliki kekuatan yang lebih besar daripada kita, maka mereka akan lebih kejam untuk berbuat sesuatu kepada kita, sebagaimana yang disebutkan dari ayat tadi, bahwa hari itu keadaannya diputar, kadang datang kekuatan, kadang kita turut kekuatannya, yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki demikian. وهكذا يجمع العقلاء في العالم أن كل أنواع الاعتداء لا تولد إلا أضرارا متكاثرة في الأمة وفي واقع بني آدم، ومع ذلك فللطغيان النفسي الإنساني مجال كبير في هذا. Sebagaimana tadi di awal dikatakan oleh Habib Umar, tidak mengandung kebaikan kalau kita mulai terlebih dahulu menyulut kezaliman atas orang lain, melakukan kejahatan kepada orang lain. Itu sama sekali tidak mengandung kebaikan, justru akan berakibat kezaliman yang lebih jahat kepada kita sekalian. Dan ketahuilah bahwasanya di dalam kezaliman tersebut sesungguhnya dijadikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana di dalam perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kelak semuanya itu akan menimbulkan kekacauan yang lebih dahsyat di suatu negeri. Wa بالنسبة لكل ما يقع من المسلمين يخرجهم عن حقيقة الجمال السني الذي جعله الله في شرعه يرجع إلى أحد سببين. Bahwa seorang muslim yang dia tidak bisa menampakkan keindahan keislamannya, sehingga tidak tampak cantiknya Islam yang mestinya Islam itu sangat cantik, kembalinya dari dua perkara. Al-awwalu al-jahlu imma basitan wa imma murakkaba. Yang pertama disebabkan oleh kebodohan, yang mana kebodohan itu antara kebodohan dengan stadium ringan, ya, atau kebodohan yang murakkab, yang terpendam di pemikirannya, pemahaman yang keliru, yang salah dianggap itu benar. Fal-jahlu adamul ilmi bihaqiqati syari'ati wa hukmah. Kebodohan yang biasa adalah kebodohan yang dia tidak tahu tentang syariat dan hakikatnya syariat. Hadzal jahlul basit. Ini adalah kebodohan yang ringan. Wal jahlul murakkabu an yafhama khata'an wa yatasawwara, wa hadha ashad min al-awwal. Yatasawwar 'an al-islam wa 'an shay'in min nusus al-Qur'an aw as-sunnah ghayr al-murad wa ghayr al-maqsud, بل ما يتخالف مع آيات أخرى وأحاديث أخرى أو إجماع الأمة.
Kalau kebodohan murakkab yang udah stadiumnya sangat tinggi, maknanya dia terbayang di benaknya sebuah yang dia sangka keilmuan akan suatu ayat atau suatu hadis dengan pemahaman yang makna yang keliru dari makna yang sebenarnya yang diinginkan di dalam syariat tersebut. Sehingga kalau yang tadi dia tidak punya ilmu, yang satu lagi dia salah ilmu. هذا السبب الأول الجهل بقسمين. أما السبب الثاني فهو طغيان نفس الإنسان، عدم تزكيته، أن يعلم ويعرف حكم الشريعة ولكن شهوته وغضبه يدعوانه إلى أن يمد يديه إلى ما ليس له وأن يعتدي على الغير فيستجيب لداعي الشهوة والغضب وينسى عظمة الرب. Yang sebab yang pertama tadi adalah kebodohan, yang mana kebodohan memiliki dua bagian, dua macam kebodohan. Itu adalah sebab pertama. Sebab yang kedua adalah tughyan, yaitu orang yang dia melampaui batas karena dirinya lebih dikuasai oleh hawa nafsu dan dikuasai oleh syahwat, padahal dia tahu tentang ilmu syariat, tapi hawa nafsunya mengalahkan karena tidak ada tazkiyah dalam dirinya, sehingga dia harus berbuat sesuatu yang melampaui batas dan menyerang dan berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan. لهذا اشتدت حاجة الناس عموما لتهذيب أنفسهم وعظم حاجة المسلم إذا أسلم إلى تزكية النفس، فإن بذلك يحصل الردع لدواعي الشر والفساد. Karenanya itu betapa besar, betapa urgent kebutuhan dan keperluan masyarakat, kebutuhan muslimin akan perkara tazkiyah untuk mensucikan jiwanya dari kejahatan-kejahatan nafsu. Dan begitu juga setiap orang yang masuk Islam, mereka pun nafsunya perlu dibina, disucikan, dibersihkan daripada kejahatan-kejahatan nafsu tersebut agar tidak menimbulkan madarat yang luas. ولما أسلم بعض قبائل العرب جاءوا من قبيلة عرف عنهم واشتهر أنهم ما غلبهم أحد، إذا قاتلهم أحد كانوا يغلبون. فلما وفد الوفد منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم سألهم ما سبب غلبتكم لمن قاتلكم؟ فقالوا نحن كالناس يا رسول الله. قال كنتم تغلبون من قاتلكم فبما؟ قالوا يا رسول الله إنا لا نبدأ أحد بظلم وأمرنا شورى ونرجع إلى كبارنا وأعياننا فنصدر عن أمرهم. فأقر لهم النبي أن الحق ينصرهم بسبب عدم بدئهم لأحد بالظلم واجتماع رايهم ووحدتهم تحت كبرائهم. Kabilah-kabilah yang masuk Islam mulai timbul pada zaman Nabi SAW. Ada satu kabilah yang terkenal apabila dia perang selalu menang dan tidak pernah terkalahkan. Dan kebetulan kabilah ini masuk Islam dan para pembesar-pembesar kabilahnya menghadap Nabi SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW bertanya, wahai engkau sebagai kabilah fulan, apa rahasia yang kalian miliki yang saya lihat bahwa setiap kali kamu perang pasti kamu menang? Maka mereka mengatakan, ya Rasulullah, kami sama dengan kabilah-kabilah yang lain. Rasulullah mengatakan, tidak. Mesti ada sesuatu rahasia yang ada dari diri kamu, kenapa kamu menang kalau kamu perang. Maka mereka mengatakan, pertama, ya Rasulullah, kami tidak pernah memulai berbuat kezaliman. Kami tidak pernah memulai di dalam kami menyerang. Yang kedua, apabila kami ada hal-hal di dalam masalah peperangan atau masalah dalam kondisi kabilah kami, maka kami laksanakan dengan bermusyawarah dan kami kembalikan kepada a'yan, orang-orang yang tokoh kami dan orang-orang yang akal dan orang-orang tua kami, kemudian kami bersatu memusyawarahkan dan apa yang diputuskan mereka maka kami akan laksanakan. Maka Rasulullah SAW menetapkan dengan takrirnya bahwa demikian pula juga hak. Apabila hak dilaksanakan akan menang apabila tidak memulai untuk menyerang atau berbuat kezaliman terlebih dahulu. لأن التنازع مقرون به الفشل حتما. التنازع. Sebab saling berselisih dan saling bertengkar
itu merupakan sesuatu penyebab utama kegagalan dan terlambatnya pertolongan Allah. كما قال تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. Janganlah kamu berkelahi ataupun berselisih, maka kamu akan fasyal, kamu akan gagal dan akan hilang kewibawaanmu. والظلم مقرون به الهزيمة طال أو قصر. Dan kezaliman itu bersaudara dengan kekalahan. Baik dalam waktu dekat ataupun dalam waktu lambat laun, pasti kalau ada kezaliman pasti akan kalah dan hancur. وروى البخاري في صحيحه أنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال عن الأشعريين وهم قبيلة من اليمن قال إن الأشعريين إذا أرملوا يعني أصابهم الضيق العيش وقلة الطعام، إذا أرملوا أو كانوا في الغزو فنقص زادهم جمعوا ما عندهم من الأزواج وجعلوا في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم بالسوية فهم مني وأنا منهم. Di dalam Sahih Bukhari, Nabi SAW memuji kepada kaum Al-Ash'ariyun, satu kabilah yang ada di Yaman. Karena Al-Ash'ari, Rasulullah mengatakan bahwa orang-orang Al-Ash'ariyun itu, beliau berkata bahwa mereka itu apabila dalam keadaan paceklik atau di dalam keadaan mereka berpergian kemudian kurang daripada bekalnya, maka mereka mengumpulkan sisa-sisa dari semua yang ada di anggotanya itu, dikumpulkan jadi satu, kemudian dibagikan secara bersama-sama. Maka Rasulullah mengatakan, aku bagian dari mereka dan mereka adalah bagian dari aku. فالعطاء وقت الحاجة والتكامل والتكافل بين الناس من أقوى أسباب استقرار نفوسهم ووحدتهم وعيشتهم العيشة الطيبة. Memberikan kebaikan, pemberian di waktu-waktu krisis, kemudian juga membantu dan bekerja sama di waktu-waktu yang krisis, ini merupakan sebab yang paling utama untuk meredakan gejolak nafsu manusia dan membuat orang semakin bersatu satu sama lain. ونجد المثل الواضح الحي في أخيار المسلمين على مدى القرون الذين ذهبوا إلى بلدان الحكم فيها بغير الإسلام وعايشوا أصنافا من أهل الملل والأديان الأخرى. أخيار المسلمين تاريخهم حيثما ذهبوا ما كانت منهم المشاكل ولا كان منهم ما زعزع استقرار الناس في بلدانهم تلك، وكان منهم أخذ ميزان الشرع بإحسان حتى انتفع بهم الناس وهدي بهم الناس إلى دين الله وإلى معرفة الحق من خلال معاملتهم. Dan banyak sekali contoh-contoh yang ada di dalam sejarah atau dalam kehidupan yang nyata dan hidup keadaannya, bahwa di mana orang-orang Islam yang mereka hidup di tengah-tengah orang-orang yang non-Islam, yang mana mereka mayoritas, orang-orang Islam mayoritas dan orang-orang yang non-Islam adalah minoritas, tapi dalam sejarah itu dilihatkan bahwa mereka tetap hidup dalam keadaan tenang, hidup dalam keadaan tentram dan tidak saling berselisih karena mereka menjalankan apa yang telah diperintahkan di dalam agama Islam. وفي إندونيسيا مثل رائع من ذلك سامي وعالي. Di Indonesia merupakan suatu contoh tentang cara mereka berkehidupan dalam berdampingan dalam kehidupan bersama masyarakat lain, yang mana ini merupakan contoh yang sangat mulia sekali. فلا هم قاتلوا الإسلام ولا أحد من المسلمين ابتدأهم بدعوة فرفضوا وصدوا وظلموا حتى قتلوا، فلم يقاتلهم أحد من المسلمين ولا قاتلوهم الإسلام، ولكن لما رأوا حقيقة الإسلام مبينة في أعمال وأقوال ومسالك للذين عاشوا بينهم من المسلمين دخلوا في دين الله تبارك وتعالى أفواجا. Yaitu yang mana kita tidak memerangi kepada orang-orang yang non-muslim yang minoritas,
tidak memulai kita berbuat kezaliman kepada menyerang kepada mereka, dan mereka pun juga tidak menyerang kepada kita untuk memerangi kita, sehingga dengan demikian kita bisa punya kesempatan untuk bisa menampakkan keindahan dan kecantikan Islam, untuk bisa berdakwah dan mempengaruhi mereka dengan cara berbuat kebaikan di dalam kita hidup berdampingan. ووجد الإسلام في أراضي قلوبهم أراضي خصبة صالحة لبذره الذي يبذره من مكارم الأخلاق، فظهرت الآثار فيهم وظهر فيهم نماذج عامة اشتهروا بالأخلاق على مستوى العالم، وظهر فيهم أكابر ونماذج من أهل العلم وأهل المعرفة وأهل التفكير العام في مصالح الناس من حواليهم. Sehingga Islam ketika masuk ke hati dan jiwa masyarakat Indonesia, Islam menemukan di dalam hati mereka itu bagaikan subur yang siap untuk ditanamkan oleh benih-benih keislaman dan nilai-nilai keimanan, dan sehingga terkenal daripada masyarakat Indonesia yang telah mencapai keislaman tersebut, dikenal oleh seluruh dunia bahwasanya kultur Indonesia adalah kultur yang berbudi luhur, yang penuh kerendahan hati, yang penuh kasih sayang dan kesantunan. Di dunia ini masyarakat yang paling Indonesia. Dan juga dikatakan bahwasanya masyarakat Indonesia ini muncul dari tokoh-tokoh besar, ulama-ulama besar dari ahli ilmu dan ahli ma'rifah yang dikenal keilmuan mereka di seluruh penjuru dunia. العيشة الطيبة التي لا تضر ديننا ولا دنيانا ولا آخرتنا، وهذا الذي مطلوب منا مطلوب منكم أن تساهموا فيه وتضعوا ما عندكم في هذا الأمر لنتعاون جميعا على أحوالنا في أوضاعنا وبلداننا وواقعنا، وهذا الذي يكون إن شاء الله بعد صلاة المغرب. Kita akan selesaikan akhiri daripada keterangan ini bahwa kita hendaknya berusaha dan berbuat bagaimana kita bisa menjadi orang yang bisa membuat kerukunan dan persatuan dan perdamaian di dalam kehidupan kita sehari-hari dengan siapa saja yang ada di sekitar kita, dan kita bekerja sama untuk bisa menghilangkan kekacauan dan keributan yang terjadi di masyarakat yang akan membahayakan agama kita, membahayakan dunia kita, dan membahayakan akhirat kita. Untuk itu kita akan duduk lagi nanti setelah maghrib dan kita akan berbincang-bincang yang berhubungan dengan ini semuanya. Afwan wa jazakumullahu khair wa fi intidharikum ba'da salah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf beliau dan jazakallahu khair, dan insyaallah kita tunggu lagi duduk bersama antum semuanya setelah kita salat maghrib insyaallah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesi kita break sebentar untuk salat maghrib, dan di sebelah kanan ada tempat wudhu. Kita ke kanan sedikit ada tempat wudhu, baik putra maupun putri semuanya dipakai untuk putra. Kemudian kita akan melaksanakan salat maghrib di belakang kursi yang kita tempatin. Ada tempat yang luas untuk sholat maghrib, dan yang berwudu silahkan berwudu. Mungkin kita akan melaksanakan sholat maghrib beberapa soft atau beberapa kali berjamaah. Setelah ini kita akan memasuki session yang paling penting adalah tanya jawab. Silahkan para hadirin bisa mengajukan pertanyaan dan dikumpulkan ke pembawa acara dengan bahasa Indonesia. Insya Allah akan kami terjemahkan ke dalam bahasa Arab berkaitan tema tentang manhaj dakwah. Dan juga tadi disebutkan tentang fikih amar ma'ruf nahi mungkar, fikih jihad, kemudian ahammiyatu tazkiyatun nufus wa tahdhibih, urgensi tazkiyatun nufus di dalam amar ma'ruf nahi mungkar dan jihad, dan di dalam manhaj dakwah. Kemudian di akhir juga beliau mengupas tentang rahasia-rahasia kemenangan, yaitu tidak memulai berbuat zalim dan tidak memulai menyerang, dan juga selalu bermusyawarah kepada tokoh-tokoh yang sepuh dan para ulama. Dan juga disebutkan tentang urgensi ukhuwah dan sedekah pada saat kesulitan,
di mana beliau menceritakan tentang sya'ab atau kabilah Asy'ariyin. Demikian kami menunggu, silahkan di antara para alim ulama dan para habaib apabila memberikan pertanyaan, kami siap menerima di stand pembawa acara. Demikian, dan untuk muadzin untuk segera melaksanakan azan kalau sudah waktunya azan. Dan kepada panitia untuk mohon tidak semua undangan untuk kemudian diperbolehkan dan melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Maka kita tutup acara kita dengan sama-sama melafazkan doa kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika